Mengelilingi Indonesia pastinya menjadi impian banyak orang, termasuk saya dan teman-teman saya. Semua perjalanan kami akan saya rangkum dalam beberapa video dan pastinya akan selalu menyajikan perjalanan baru. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Selamat menikmati. Kali ini perjalanan kami dari pos 3 ke pos 4. Tetapi sebelumnya kita tonton dulu beberapa cuplikan video dari pos 1 ke pos 3 yang lalu dalam video sebelumnya. Jadi yang belum nonton video sebelumnya bisa tonton terlebih dahulu. Link video ada di deskripsi ya. Ini aku mau kasih review dulu. Ini namanya tripod. Terus kalau tripod diambil satu jadi two pot. Terus kalau diambil satu lagi jadi one pot. Kalau diambil tinggal pot. Udah mulai naik nih dari pos 3 ke pos 4. Udah mulai jam berapa tadi? Tahu. Jam 5. Enggak lebih. Jam 6. Percuma kita gak ngejar sunrise. Sunrise sudah berlalu. Kabut juga. Kabut tuh. Enggak kelihatan. Maju. Udah. Nanti lagi. Baru jalan udah ngos-ngosan jalannya nanjak terus. Berani ambil langkah, berani untuk maju. 15 Desember 2019 Sumbing 3.371 mdpl. Semangat Roni, semangat. Fotoin Royan ya dia kamera. Gak tahu. Baf. Semangat dong. Udah nyampe sini juga. Nanggung. 250 meter lagi. Iya kah? Kan ini 50 meter dari bawah. Lagi apa Yan? Mengheningkan cipta. Makanya jangan minum susu. Emang gak boleh? Bikin capek kalau. Iya kah? Kata siapa? Kata saya. Yan, Sinta minta fotoin. Oh iya, jam bis ya. Buat apa dia di situ? Bagus banget nih. Oh pakai HP. Enggak pakai itu. Aku ini video udah dari tadi. Mana susumu? Ini mau? Enggak, aku udah. Apa mereka tunggu lagi sana? Dalam video part 2, perjalanan kami dari pos 3 menuju pos 4. Kami awalnya tidak dapat tempat camp dan syukurnya kami dapat tempat camp di pos 3. Kami berangkat dari pos 3 ke pos 4 atau ke puncak itu setelah sholat subuh, dan kurang lebih itu jam 5.
Kok gelap sih? Enggak kok. Kan gelap. Emang Merasuk gelap. di dalam hati. Aku ya sendiri. Kok mau duluan? Wait. Nggak ada landai. Puncak landai. Hai. Suasana dari pos 3 ke pos 4 merupakan batas vegetasi tinggi ke tumbuhan yang alang-alang, tumbuhan yang rendah-rendah gitu, tumbuhan kecil-kecil. Dan di sini merupakan pemandangan yang memanjakan mata. Jangan lupa siapkan kamera untuk ambil gambar ya. Rugi kalau nggak diabadikan, ya nggak? My love. Dari pos 2 ke pos 3 ada namanya tanjakan debus. Di tanjakan ini cukup melelahkan. Jalannya kecil, trekkingnya berpasir, tapi kalau turun enak saja, namanya aja turun gitu kan. Naiknya yang susah, ya enggak? Jelas. Dan dari pos 3 ke pos 4 awalnya di sini suasananya itu mendung, kabut, bahkan membuat kita pesimis bisa sampai puncak enggak ya. Syukurnya keberuntungan masih diberikan oleh Allah pada kami. Ketika sampai di pos 4 kita disuguhkan langit yang cerah dan pemandangan yang sangat indah, walau view dua gunung tidak terlihat. Kabut. Sudah ada matahari. Jam 6:04. Gimana ya? Sampai sini gimana? Lumayan. Rasa ringan nggak bawa carry. Tapi berat tanjakannya. Parah banget tuh. Itu lagi. Sepertinya sungai. Dan itu nggak tahu pohon apa. Lalu dari pos 3 ke pos 4 ini kita melewati sungai yang ketiga. Kalau sungai yang pertama itu di pos 2, kemudian sungai yang kedua itu di pos 3 menuju pos 4, kemudian untuk sungai yang paling gede lagi nanti di antara pos 3 ke pos 4 sudah mendekati pos 4-nya gitu. Ada tenda merah kuning biru tuh. Kita tadi malam bermalam di sana. Itu ada bekas yang kebakar. Ada orang turun. Kita masih ke sana sampai ujung. Itu mereka di bawah tuh. Panggil aja namanya si Jordi. Dia alumni UAD, Universitas Ahmad Dahlan. Dia satu kampus juga sama Kamal Yandi. Hanya kadang beda kelas tapi masih satu peminatan, yaitu akuntansi syariah. Namun dia baru lulus tahun 2019 kemarin. Ya tepat 4 tahun, tepat dengan tujuannya lulus 4 tahun, dan sekarang sudah dapat gelar SE, sarjana ekonomi. Awalnya sangat susah bisa nanjak bareng sama si Jordi ini. Namun keberuntungannya kali ini bisa nanjak bareng. Soalnya karir yang dia jalani saat ini cukup padat. Bahkan kerja sampai larut malam. Kadang jam 10 malam itu baru selesai, baru pulang dari kantornya. Nah, katanya sih dia kerja untuk nabung buat naik pelaminan. Kami di kelas manggilnya Sisi, padahal nama lengkapnya ya Sisi Apriliani, tapi ya panggilnya Sisi gitu. Nah yang satunya ini namanya Jibrail. Ini teman saya di kampus, satu kelas dan juga satu peminatan.
Dan rencananya kami tahun 2020 itu wisuda bareng. Kalau ini panggilannya si Ayu, asalnya dari Sumatera. Dia satu kampus dengan saya, satu peminatan juga dengan saya, dan juga satu kelas dengan saya. Ini manusia kampret dari Kalimantan, lahir di Jawa Barat, tinggal satu desa dengan saya di Kalimantan. Kita sama-sama anak perantauan. Dari SD sampai SMA, kami itu satu kelas. Sampai SMA satu kelas. Tapi kenal akrabnya itu baru kelas 2 SMP. Sekarang dia sudah wisuda mendahului saya karena dia daftar terlebih dahulu. Nah, saya menundanya lebih lama. Sekarang dia sudah wisuda, dapat gelar SE juga, sarjana ekonomi. Dan saat ini dia sudah kerja di salah satu perusahaan properti di Yogyakarta. Ini teman akrab saya, cewek asli Temanggung yang katanya hobi olahraga. Dia penari, gitaris dan juga drummer. Tapi dulu pas masih memegangi hal itu, sebut saja namanya Yeni. Karena nama lengkapnya itu Yeni Indah Prabaningrum. Nah, Yeni ini orang yang paling sering ngajakin saya mendaki. Kalau saya sih oke aja gitu ya. Itulah Yeni. Di sini kami meninggalkan dua teman kami di pos 3. Namanya Bang Sidik dan Mbak Iza. Awalnya kami ingin mengajak mereka sampai puncak. Namun karena beberapa pertimbangan dan diskusi kami, akhirnya kami memutuskan untuk berpisah dengan mereka. Alhasil personil kami berkurang dan membuat ada yang kurang di saat kami setelah sampai puncak. Kami yakin bahwa dalam setiap pendakian, tujuan utama bukanlah puncak, melainkan tetap sehat dan selamat sampai tempat tinggalnya masing-masing. Itulah tujuan utama dalam pendakian. Jangan melulu pendakian itu sampai puncak, namun tidak bisa pulang dengan selamat. Jangan sampai. Alah, sekarang jam 6.47, jam 7 kurang seperempat, dan ini berkabut banget. Halo guys, Kita baru sampai. mana nih? Area Ratan Butuh. Nonton lagi. Itu yang di depan ada Jibril, Roni, Aldi. Yang belakang ada Sisi, Ayu, Royan sama Mas Kamal. Terus yang Tika sama Oh iya, Rita Jordan juga belum. Semangat deh pokoknya. Tapi ini kok kabut banget. Kita berdiri di area Ratan Butuh. Gak tau tuh berapa MDPL deh. Sampai di ya di mana Mas? Sampat 3.371 MDPL dong. Berapa? 3.371 atau kayaknya 3.300 nih yang ini. Tadi di Palang itu. Dan itu baru mau pada masak buat minum. Di pos 4 ini spot foto
paling berkesan dan menurut saya paling bagus daripada spot foto di puncaknya sendiri. Nah ini spot foto paling bagus, paling epic kalau tidak berkabut sih. Kita disuguhkan pemandangan dua gunung dan lautan awan yang cukup bagus. Kalau mendaki ke Sumbing jangan sampai terlewat, abadikan foto di pos 4 ya dulu. Jangan sampai salah, jangan sampai terlewat, jangan sampai salah. Setelah puas berfoto ya, masak di pos 4, akhirnya akan melanjutkan perjalanan ke puncak. Dan perjalanannya juga lumayan gitu, masih panjang treknya. Nah, namun dari pos 4 ke puncak akan kami lanjutkan di video selanjutnya, yaitu part penutup pendakian di Gunung Sumbing via Mangli kali ini. Dan ini foto-foto kami yang telah kami abadikan dalam perjalanan dari pos 3 ke pos 4. Adapun selanjutnya akan kami teruskan di part selanjutnya, yaitu part 3, part penutup dari perjalanan Sumbing via Mangli. Sekian, terima kasih. Cintai diri sendiri. Salam pendaki, Royan, Stula Sikin Fadli. Ngapain ini? Emang diulang. Mbak ngapain mbak pakai jas hujan mbak? Hujan. Padahal cerah gini. Oh terciduk bermesraan di atas gunung. Mbak mohon jangan mbak. Mas, hoi, tidak.